selamat siang, semangat pagi walaupun, cuaca lagi mendung dan gerimis ya. Perkenalkan nama saya Nursia, sudah tahu kan ya, udah pada kenal semua. Di sini saya, akan memoderatori acara, bedah buku karya angkatan 10 yaitu buku Tedeng Siluman Babi. Keren banget nih. Siluman babi. Apakah ada kata haram di dalamnya? Aku penasaran nih. Penasaran banget nih, judulnya aja udah wah gitu kan ya. Gimana kelanjutannya nih hari ini akan dibedah. Dibedah langsung oleh pembedah yang keren kece, masih muda, masih energik. Sebelum itu saya akan membacakan dulu biodata dari pembedah. Nama Miftah Rahmat, dipanggilnya Mamet. Tempat tanggal lahir Pandeglang 22 Juni 1995. Alamatnya tinggal tidur segala macam di Rumah Dunia, Komplek Hagar Alam nomor 40 Rumah Dunia. Pendidikan alumni UIN SMH Banten. Hobi penikmat musik lintas genre. Karya yang pernah diterbitkan antologi Metamorfosis. Yang bersangkutan ini merupakan relawan Rumah Dunia. Keren banget kan? Penasaran gak nih sama pembedahnya? Ya, kita sambut aja Kang Miftah Rahmat, dipersilahkan. Nah, ini dia Kang Miftah Rahmat. Masih muda, masih energik, relawan Rumah Dunia ya. Langsung aja nih, saya penasaran banget ya, pasti teman-teman juga penasaran nih dengan isi buku Tedeng Siluman Babi gitu ya. Kepada Kang Rahmat dipersilakan untuk membedah dengan sedetailnya, ketemu uratnya, dibuang itunya, pokoknya dikupas habis lah Kang ya. Oke, dipersilakan. Assalamualaikum ya akhi ya ikhwani, atamasya ilal bahdan wala tansya ihmilu arribat idza kuntum ummat Muhammad ajibus salami binasyad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Woi, lemas amat sih kedelengnya ya. Bener, iya, iya. Kita ngopi apa rane gaya nekang Rahel. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, mau sedikit berpantun dulu nih, Kanur. Ya, apa ya? Tadi di jalan mah ingat makan gorengan jadi lupa lagi nih. Apa tuh arane ya? Apa sih arane ya? Hari Minggu naik sepeda bareng Teh Sulis. Ya. Teh Sulisnya ternyata membawa teman. Jangan gitu, Ge. Masa Teh Sulis sepeda bawa teman gak ngajak saya sih? Jika teman-teman mencari komunitas menulis, komentar adalah tempatnya. Sebenarnya berapa minggu yang lalu sih ya, 2 atau 3 minggu yang lalu Kang Encep mengabari saya untuk menjadi pembicara. Nah, saya rasa aduh Kang Encep kayaknya keliru nih, saya mah bukan jadi pembicara, saya cocoknya itu jadi ice breaking ya. Kalau enggak yang nyampein yel-yel buat anak-anak pramuka, serius. Karena memang saya merasa bahwa ya saya itu ada di situ gitu. Pemecah suasana. Karena ketika ngobrol dengan teman-teman pun yang banyak mendobrak suasana, mematikan keheningan suasana dalam tongkrongan itu saya gitu. Makanya nanti jangan aneh kalau misalnya ketika di
tengah-tengah materi ada hal-hal yang nggak masuk akal atau keliru dengan teori yang telah dibelajar oleh Kang Cep, ya ini aja ya, kritik aja. Karena saya niat ke sini datang yang pertama untuk belajar, kemudian yang kedua untuk bersilaturahmi dengan teman-teman di komentar, yang ketiga ya tadi saling support. Kang Cep punya komunitas mengundang, ya saya mencoba meluangkan waktu. Begitupun nanti ketika teman-teman Rumah Dunia memiliki acara nih Tenur, ya mudah-mudahan bisa datang juga perwakilan dari teman-teman komentar. Nah, untuk buku Tedeng Siluman Babi, gila gua sempat kaget juga nih Kang Cep ya Tenur bacanya. Ada apa ini ternyata di dalam dalam Tedeng Siluman Babi. Jadi kita coba yang judulnya dulu aja nih ya. Tedeng Siluman Babi. Cerpen karya Teh Kapsah. Nah, Teh Kapsah. Teh Kapsah udah berapa lama gabung di komentar? Ada 1 tahun? 6 bulan. Keren ya, tapi 6 bulan udah bisa menelurkan karya 1, 2, 3, 6. 6 karya cerpen, kemudian 2 puisi ya. Udah siap. Saya aja di Rumah Dunia dari 2018 baru dapat 1 tulisan teh cerpen. Itu juga dipaksa-paksa. Ya memang balik lagi pada akhirnya lingkungan ya Tenur ya yang membentuk kita untuk menjadi bisa memiliki value lebih lah. Lagi-lagi lingkungan. Nah, Tedeng Siluman Babi. Jadi ketika saya melihat judul ini kan yang pertama penasaran. Memang tujuan ketika dituliskannya cerpen itu menurut siapa? Kang Rahel dan Ade Ubaidil ya. Lagi-lagi saya referensinya senior saya di Rumah Dunia. Jadi yang pertama bikin judul itu dengan judul yang penasaran ya. Jadi dari judul nih udah dapat nih gitu. Udah dapat Siluman Babi. Ketika di paragraf awal itu kan ada ibu-ibu yang lagi ngebantuin masak ya. Ibu-ibu yang ngebantuin masak, kemudian si ibunya itu pingsan ambruk dan ternyata dipanggil orang pintar, ustadz yang ada di situ, 2 orang nggak bisa, akhirnya manggil orang pintar dari tetangga seberang. Nah baru bisa kemudian dia entah memang dianya bisa atau itu emang akal-akalan dia aja gitu ya. Wah ini cepat keluar kau siluman babi. Nah akhirnya ternyata di cerpen Siluman Babi ini saya pikir memang ada siluman babinya, tapi ini adalah kunci dari sebuah cerpen. Yang pertama bisa membuat pembaca penasaran. Jadi saya makin kesini kok kata saya di mana letak siluman babinya ya kata saya. Akhirnya makin membaca ternyata siluman babi itu rumor bahwa setelah hal itu terjadi ada kasus pencurian emas, kemudian ada kasus ibu-ibu yang ikutan koperasi uangnya hilang, kemudian bahkan sampai yang lebih parah lagi ada satu keluarga yang mengalami korban pencurian beras. Ya kan? Ternyata memang bukan siluman babi, tapi adalah tingkah dari manusia itu sendiri yang menyerupai tingkah laku binatang gitu. Jadi baru ketebak nih alur cerpennya akhir cerpennya kemana gitu. Ini kalau untuk Teh Kapsah di Tedeng Siluman Babi sih udah saya rasa
sudah mendapat apa ya, apresiasi lah, udah bisa dapat apresiasi bahwa karya ini kayaknya layak ini Kang Cep kalau misalnya dimasukin ke media, ya layak untuk dimuat media, kurung buka lah. Kurung buka. Kang Rehan Fauzi. Kalau misalnya membaca puisi dari Kang Rehan Fauzi, ini saya di sini kan sebenarnya dipaksa untuk menjadi pembicara handal ya, tapi pembicara handal yang karbitan, Kang. Jadi dikarbit saya nih sama teman komentar lewat tedeng siluman babi. Dipaksa masak ini, saya dipaksa matang. Saya ada salah satu majalah, ini majalah Kanal, majalah sastra dan budaya. Kang Cep juga mungkin udah nggak aneh sama majalah ini. Nah, di dalam penciptaan puisi ke majalah ini nih ya, menurut Hairil Anwar katanya juga puisi itu dilahirkan, oleh karenanya harus diciptakan. Jadi bukan sekedar dituliskan. Jadi di sini ada 5 poin penciptaan puisi. Yang pertama itu adalah ilham, ya, ide atau gagasan. Kemudian yang kedua penulisan, yang ketiga pengendapan, yang keempat pengeditan, yang kelima peniupan ruh. Wih gila, bisa niupin ruh ya. Keren. Iya, udah kayak mujizat Nabi loh. Jadi kalau misalnya ide dan gagasan itu berasal dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasa dan yang kita alami lah. Makanya kalau kata Kang Hilal, menulis itu sebenarnya adalah sebuah apa? Sebuah meditasi, sebuah meditasi untuk menyetabilkan emosi kita. Jadi ketika memang kita lagi memiliki keresahan hati, kemudian lagi memiliki kegundahan hati atau kegembiraan lah ya, ya udah kita coba paksa untuk tulis apa yang ada di pikiran kita, ya udah tuliskan aja semua, jangan sampai berhenti. Apalagi kalau wanita kan ya, paling pelariannya ya ketangisan. Pelariannya ketangisan. Kemudian apa namanya, penulisan. Nah tadi setelah ide dan gagasan itu hadir, penulisan yang tadi saya bilang tuh. Kemudian yang ketiga pengendapan. Ya ketika kita menulis dengan tanpa berpikir, apa yang kita tulis itu mengalir terus lah ya. Kita tuliskan, dapat satu kalimat, satu paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf, 1 halaman sampai beberapa halaman, ya baru kita endapkan. Kemudian kita baca ulang lagi. Apakah tulisan gue ini terasa egois kah, atau apa namanya, terasa individualistik kah gitu ya? Apakah hanya curahan hati aja gitu kan? Ada enggak nih dari pengendapan ini yang bisa selain gue dapatkan pelajaran, tapi bisa juga nih bikin orang lain juga, wah ini sama banget nih apa yang pernah gue alamin gitu. Nah hal itu justru saya baca di puisinya Kang Nur Hadi. Nah jadi kalau misalnya di puisinya Kang Rijal, saya rasa banyak diksi-diksi kata yang klise. Artinya klise di situ ya biasa aja. Iya, Rehan, sorry kalau Rijal yang ini ya, Rijal Rehan ya, kelalen hampura ya. Oh iya, akhir-akhir ini Rehan jadi terkenal ya. Kan jadi terkenal karena hal-hal itu. Jadi pengendapan ya, mungkin apa namanya, untuk menghindari hal-hal seperti itu nih Kang Rehan ya, ya perbanyak referensi bacaan dan referensi melihat apa, sesuatu yang memang absurd gitu loh. Artinya kalau misalnya dari puisinya Kang Nur Hadi gitu ya, contohnya
yang Dera Cinta, aku ingin memakimu lewat buku. Tuh. Ya kan? Kita memakinya lewat buku gitu. Artinya hal yang nggak biasa gitu, memaki lewat buku. Kemudian mencurahkan sendunya di kala bahagia. Terus ada lagi di sini yang menyayat-nyayat kertas sebagai wajahmu. Nah, jadi hal-hal yang nggak biasa, tapi ketika diungkapkan sama Kang Nur Hadi di sini, ada apa ya? Ada sesuatu yang ingin disampaikan, dan kita pun sedikit menerka-nerka apa nih sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Kang Nur Hadi gitu. Jadi kalau Kang Nur Hadi udah sampai ke tahap itu, kalau Kang Rehan belum tuh. Nah, kemudian yang keempat, proses pengeditan. Jadi ketika sudah diendapkan, kita perbaiki lagi nih kata-kata atau kalimat-kalimat, diksi-diksi kata yang apa namanya terasa biasa gitu ya, atau klise. Coba kita ubah lagi dengan hal-hal yang memang nggak biasa lah gitu. Kemudian baru di situ nanti proses peniupan ruh. Jadi dengan kata lain, katanya di sini, semua proses yang dilakukan terakhir ialah memberikan sentuhan akhir, keindahan dan kedalaman, agar puisi mempunyai nilai universal apapun tema yang diusung. Nah, pada umumnya, katanya para penyair dalam membuat puisi hanya berhenti pada proses kedua. Tuh, jadi setelah menemukan ide, dia berhenti di proses penulisannya aja. Jadi nggak melalui proses pengendapan, pengeditan, dan peniupan ruh. Tuh. Sehingga puisi yang dihasilkan baru bakal puisi embrio, bukan puisi yang sebenarnya sebagai anak kreativitas. Itu Kang Nur. Ya. Ini tulisannya Sofyan R. Hajaid. Ya, Kang Nur Hadi. Kang Nur Hadi. Kang Rehan. Padahal Kang Nur Hadinya malah lagi kemana nih? Bertapa. Tapi memang ketika saya membaca buku versi PDF-nya yang dikirimkan oleh Kang Encep, sini saya jadi penasaran juga sama dua sosok orang ini kan, Kang Nur Hadi dan Teh Kapsah. Kata Kang Encep kan di pembukaan ini, kalian bakal menjadi penulis yang hebat. Nah, gitu. Karena memang karya-karyanya pun ya saya akui gitu. Untuk penulis-penulis lokal ya Teh ya, sudah layak lah, sudah layak. Yang pertama sudah enak dibaca gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya tadi kita ngomongin cerpen, konteksnya dapat, konfliknya ada, dan apa yang disampaikan itu tersampaikan gitu, pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis itu tersampaikan gitu. Siapa lagi ini yang belum udah? Kapsa, si teteh yang pakai kacamata siapa namanya? Teh Maftuka. Oh iya. Wih, dahsyat. Keren. Puisi ya. Puisi satu simfoni bertasbih 14. Kalau yang puisi Teh Maftukah ya sama nih. Kalau yang Teh Maftukah sudah hampir mendekati dengan yang punyanya Kang Nur Hadi. Cuma memang tadi ya, balik lagi, harus lebih banyak memiliki referensi bacaan dan buku-buku puisi yang harus dilihat lagi gitu Teh. Itu aja sih. Kalau si Teteh yang di situ? Angkatan sekarang 11. Banyak yang nggak datangnya.
Jadi apa namanya, untuk proses pembedahan saya rasa itu aja sih yang tadi saya sampaikan untuk cerpennya Teh Kapsa, kemudian puisinya Kang Rijal, Kang Rehan, dan Teh Maftukah gitu. Karena kalau misalnya saya juga kemarin kata saya apa ya yang mau saya omongin ya. Jujur kalau misalnya untung Kang Cep ngasih bukunya tuh ya dari berapa hari sebelumnya gitu. Jadi saya bisa sedikit mempelajari ya dari mana nih saya harus mulai gitu. Kalau misalnya saya dadakan kayak Teh kemarin si Teteh yang ngasih buku saya yang PDF-nya itu Hamin berapa gitu. Waduh, untung Kang Cep udah ngasih nih. Kalau saya sih sebenarnya kalau ditodong kayak gitu lebih beraninya ditodong baca Al-Kahfi atau juz 30. Saya lebih berani malah. Serius, kalau misalnya Kang Encep sekarang nodong saya suruh baca juz 30 saya berani langsung karena saya udah notabene di situ. Karena kalau misalnya untuk membicarakan karya, kemudian membedah karya, ya saya pun sadar gitu bahwa saya belum ada banyak karya, kemudian kapasitas saya untuk membedah suatu karya ya masih di tahap yang newbie lah, belum jadi beginner atau master. Jadi gitu teman-teman ya. Karena ini masuknya kita ya mudah-mudahan acara ini jadi jembatan silaturahmi kita. Saya bisa tahu kan teteh-teteh, kakang-kakang, oh ternyata komentar tuh di sini ya gitu lokasinya. Gitu. Sok silakan saya kembalikan kepada tenor. Iya. Nah, bagaimana nih teman-teman nih dari hasil pembedahannya Kang Miftah Rahmat ini dari penjelasan dia kan bahwa menulis itu kita nggak bisa menulis begitu saja, harus ada proses memang penulisan, cari ide, terus pengendapan setelah itu, terus pengeditan. Kita baca ulang, kita edit mana nih kira-kira tulisan atau kalimat atau kata yang sebenarnya tidak perlu dalam satu tulisan tersebut. Terus peniupan ruh ini memang sangat luar biasa gitu kan, karena sebuah tulisan itu berkesan enak dibaca karena sebelumnya itu kita itu secara tidak langsung mengharapkan si tulisan ini hidup gitu. Meniupkan ruh itu. Referensi itu paling perlu, paling penting, apalagi kita sebagai penulis pemula ya. Banyak-banyak baca dari karya-karya penulis ternama yang sudah tulisannya malang melintang kemana-mana udah bestseller gitu kan. Dan jangan salah, di wilayah Pontong Serang pun gitu kan ada penulis yang sudah diakui gitu kan seperti Pak Encep gitu kan lumayan gitu tulisannya bagus gitu bikin mabok juga gitu kan terus juga iya saya ngefans nih sama Kang Ade Ubaidil gitu kan beliau kan maksudnya dari wilayah Banten gitu kan orang Cilegon yang tulisannya keren, diakui gitu kan, ke tingkat nasional gitu, terus diundang ke sana kemari ngisi acara, bawa acara kita belajar dari beliau juga. Terus ada Pak Nidu Paras Erlang gitu kan, yang sudah diakui tulisannya bukan lagi nasional tapi internasional, kita belajar dari sana aja gitu kan. Kita baca tulisannya, kita kembangkan, oh Mas, gaya penulisannya seperti apa, kok bisa ya gitu kan tulisannya itu hidup gitu, enak dibaca gitu kan. Walaupun kata-katanya itu tinggi gitu kan, diksinya itu tinggi, tapi kita enak aja bacanya gitu. Itulah teman-teman. Nah, sekarang lanjut ke sesi sharing aja mungkin ya, atau tanya jawab nih. Gimana sih Kang? Atau bagaimana lah tanya. Ayo siapa yang mau nanya? Ayo. Nih tuh ada door prize-nya juga gitu kan. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rijal dari Tirtayasa ya. Izin bertanya ya kepada Kang siapa Miftah Rahmat ya. Ini masalah judul ya? Enggak, masalahnya kenapa gitu buku ini dikasih judul Tedeng Siluman Babi gitu. Maksudnya apakah ada makna tersendiri gitu dalam judul ini gitu. Itu saja sih.
Ya, Justru saya tadi mau ngituin balik, mau lempar balik. Yang tanya ke saya, justru ke Kang Encep yang selama ini. ya, ya, itu saja sih. Terima kasih. Kalau judul sih ya, Tedeng Siluman Babi, ya tanyalah ke Kang Encep. Iya, karena beliau yang mempunyai hak prerogatif menentukan judul gitu. Kalau saya mungkin tadi yang pertama, judul itu kan harus tadi membuat seorang pembaca penasaran gitu loh. Heeh, dan menarik. Dan dari karya yang ada di dalam buku Tedeng Siluman Babi, ya judul yang menarik itu ya ini gitu loh. Kayaknya sinis gitu. Ada Tedeng Siluman Babi. Saya lanjutkan ya. Kita sharing aja ya. Walaupun saya moderator, bolehlah saya ngisi beberapa kata gitu. Cover buku itu menentukan seseorang suka atau tidak gitu kan, terhadap kita. Seperti penampilan kita nih gitu kan. Kalau terlihatnya menarik, enak dipandang, rapi, wangi gitu kan ya, walaupun seburuk apapun di dalamnya gitu, itu orang akan tertarik. Minimal kalau misalkan menentukan judul itu adalah yang menarik. Saya sih biasanya ketemu nih gitu kan, di jalan, naik angkot gitu kan, kayaknya enak sih dijadiin judul walaupun entah isinya jadi atau tidak gitu, yang penting nemu judul aja. Seperti dulu itu, saya sering posting kayak gini, kekasih baru di malam Minggu, karena saya keseringan kan, kekasih baru di malam Minggu, keseringan dapat pinjaman buku kan dari sini, "Hore dapat kekasih baru nih," gitu kan, gitu maksudnya. Malah dicomot sama teman saya, nggak apa-apa gitu, karena dia maksudnya udah punya ide untuk menuliskan itu ya terserah gitu kan. Tapi saya sering menuliskan itu kekasih baru di malam Minggu gitu. Itu aja sih, kan menarik kan, dan itu dijadikan judul di buku komentar angkatan 1 angkatan saya gitu. Oke, gimana nih, dari tanggapannya Kang Miftah? Ada yang mau nambahin lagi nggak nih, Teh Kapsah, Teh Maftukah? Atau ada yang mau ditanyakan lagi nih, proses kreatifnya kayak gimana sih Kang gitu, atau bagaimana nih, di Rumah Dunia kayak gimana ya, maksudnya cara belajarnya atau bagaimana gitu biar kita bisa sharing gitu? Iya, kan ini ke komentar nih, ya boleh dong bagi-bagi sedikit ilmunya dari Rumah Dunia ke sini gitu kan. Ayo Kang, dilanjut ya. Oke. Ada ilham benar. Kayaknya harus jatuh ke sawah dulu nih Kang, baru ada ilham. Harus jatuh ke sawah dulu, jalan-jalan. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi menurut Kang Toto Esteradi, kata beliau, kalau misalnya kita membandingkan cerpen dan puisi, justru cerpen itu kita punya nasi, cerpen ini kita bikin jadi nasi goreng. Nah, jadilah cerpen. Kalau misalnya puisi itu ibaratnya kayak apa namanya, uli atau gemblong. Jadi dia melalui proses direndam dengan kelapa ya kan, kemudian ditumbuk, sebelum ditumbuk kan dimasak dulu ya, dikukus dulu, direbus, kemudian ditumbuk, diuleni gitu ya, digiling-giling baru dia menjadi sebuah uli, dan itulah puisi. Jadi prosesnya memang lebih panjang daripada cerpen. Tambah kita harus banyak memindai kata-kata yang memang tidak perlu. Tuh. Makanya kalau misalnya saya tadi melihat karya Kang Nur Hadi, wah udah kelas banget gitu. Kalau untuk saya yang statusnya sebagai pembaca ya, membaca udah oke banget nih gitu. Makanya ketika nanti teman-teman ingin menuliskan karya puisi lagi, ya tadi harus mengalami konflik, entah itu konflik batin, tapi jangan sampai pulang ke rumah nanti konflik sama orang tua gitu kan. Gue pengen coba nih gitu bikin karya yang bagus, udah gue konflik sama orang tua ya. Nah, kalau misalnya proses kreatif kita di Rumah Dunia, sebenarnya akhir-akhir ini Rumah Dunia sedikit mulai nggak kelihatan ininya lagi teh, nggak seperti kayak zaman Kang Cep dulu mungkin ya, atau ketika saya zaman bergabung. Saya ikut di Rumah Dunia itu jujur ketika itu
banyak kegiatan-kegiatan yang menarik. Entah itu saya 2017 Kang, ikut-ikut gabung aja tuh kegiatannya nyore ya, kemudian kegiatan workshop kepenulisan atau kegiatan seni musik, karena memang saya ketika menghadiri kegiatan itu, oh iya gua ada di sini nih gitu, hal ini yang gua senangi. Pada akhirnya ketika seiring berjalannya waktu, nanya, ngobrol, oh ada kegiatan mingguan, kelas menulis Rumah Dunia. Dan itu dimulainya biasanya di awal semester. Jadi jangka waktunya 6 bulan waktu itu saya. Nah, kalau sekarang dikurangi 2 bulan jadi 4 bulan. 4 bulan. Jadi saya waktu itu gabung di angkatan 32, beda 12 angkatan dengan Kang Encep. Kalau Kang Encep kan 22 ya, beda 22 angkatan malah. Akang 16. Beda berapa angkatan berarti itu? Beda 16 angkatan. Jauh banget itu. Berarti Kang Encep ya senior saya di dunia. Nah, pada akhirnya ketika saya terjun di situ pun saya ingat omongan Bang Salam, sebagai apapun profesimu ya jangan hentikan proses membaca. Jadi kalau misalnya kamu tidak menulis, kamu tidak membuat karya, jangan sampai berhenti membaca. Karena saya pun merasa ketika saya membaca, contoh gampangnya tenor ya, nulis status WA aja. Kayaknya agak sedikit berbeda gitu. Agak sedikit berbeda, cuma memang saya tahapannya sampai status WA doang. nggak sampai jadi utuh cerita pendek atau puisi. Karena kalau misalnya memang ditekuni dan itu di apa benar-benar ditirakati ya. Kalau Ade Ubaidil kan udah sama Kang Encep udah sampai tahap tirakat ya. Artinya proses bersusah-susah dahulu. Entah itu nggak makan dalam sehari mungkin, atau mungkin misalnya kuat membaca dalam jangka waktu berjam-jam, atau mungkin kuat nahan kencing kan. Banyak lah tirakatnya ya. Nah, kalau misalnya kita berhasil melewati tahap-tahap itu, melewati tirakat-tirakat itu, dan salah satunya konsisten, karena memang pada akhirnya konsisten atau sikap istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kekeramatan, gitu. Jadi keramat 1000 pun kalah dengan sikap konsisten atau istiqomah. Makanya sampai saat ini, ketika saya mulai melakukan hal-hal kecil, coba nih dari satu hari gue bisa nggak ya baca 3 halaman atau 5 halaman, atau coba gue bisa nggak ya baca 2 atau 3 cerpen itu dalam satu hari. Bisa nih bertahan 3 hari, hari keempatnya gagal. Jadi tahap itu aja kita nggak selesai, ya bagaimana akan menjadi seorang penulis gitu. Karena nanti dari bab tulisan ternyata masih banyak nih, Teh Kapsah, Kang Rehan, Mas Tufa, Kang siapa Mas Tukah ya? Maftukah. Ganti aja sih namanya. Maftukah ya. Maftukah sih teteh apa namanya? Teh Mela, Kang? Oh iya, Kang Rizal. Jadi banyak nanti ketika memang ditulisan ada nanti kita membuat teks skenario film atau nanti kita bikin teks dokumenter kayak Kang Igun lah gitu Kang. Kang Igun itu ternyata senior saya di Rumah Dunia. Dia tidak mengenyam pendidikan perkuliahan, tapi memang dia konsen di dunia kreatif di bidang perindustrian film. Nah, dia kebagian untuk menggarap suatu kegiatan branding atau membuat film dokumenter buat perusahaan-perusahaan kayak Pertamina, kemudian kayak bank. Kemarin aja dia baru beres garapan dengan TVRI, Kompas, dan Metro. Nah itu dia di bagian penulisan film dokumenternya, penulisan dokumenter ya, penulisan film dokumenter. Nah artinya ketika kita mempelajari sebuah tulisan, outputnya ternyata banyak gitu. Jadi enggak enggak percuma lah, dan enggak bohong gitu kalau misalnya kita benar-benar serius dan mau menekuni itu. Nah lebih lanjut dari itu banyak juga nanti ada kita membuat, kalau misalnya yang senang musik nih ya, membuat karya musik gitu. Lebih jauh dari itu ya nanti kita sharing lebih lanjut lah dengan Kang Cep. Saya sampai situ doang sih Teh. Nah, intinya sih dari penjelasannya Kang Miftah Rahmat ini
Yang penting itu konsisten ya, istiqomah gitu kan. Sehebat apapun kamu menulis, tapi kalau kamu tidak konsisten ya susah gitu kan. Stuck-nya di situ-situ aja, jangan merasa, kayaknya tulisan gue keren deh, udah deh cukup ini aja nulisnya gitu, sampai sini aja, jangan gitu. Karena, dunia ini gitu kan, kita bisa tahu, banyaknya ilmu gitu kan, karena ada sebuah tulisan, ya kan. Tapi sebelum kita menulis, kita disuruh membaca dulu, ya kan, sebagaimana, firman Allah kan, "Iqra" gitu kan, wahyu pertama. Nabi Muhammad disuruh membaca dulu gitu kan, baru disuruh menyiarkan. Baca dulu, pahami dulu, baru kita tuliskan. Baru orang lain bisa membaca dan paham apa maksud, dari tulisan kita tersebut gitu kan. Jangan merasa hebat dan terus istiqomah dalam menulis biar, teman-teman yang lain juga, "Oh, ilmu itu banyak loh," gitu kan. Enggak cuma, sains juga gitu kan. Sastra itu dari zaman dulu itu ya, itu tuh bisa menghidupkan gitu kan, menyuarakan, hati rakyat. Tulisan-tulisan para penulis dulu kan, kalau mau curhat segala sesuatu kan lewat tulisan gitu kan. R.A. Kartini itu bisa terkenal sampai sekarang karena ada tulisannya. Kalau nggak ada tulisan ya mungkin susah juga gitu kita bisa memahami, R.A. Kartini, siapa sih gitu kan. Kok bisa sampai seterkenal ini gitu sampai sekarang gitu, karena kan memang sepak terjangnya itu dituliskan gitu, walaupun melalui surat-surat. Nah, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan lagi nih dari diskusi hari ini? Teman-teman? Kak Mela, ayo dong. Iya, nggak apa-apa, di luar konteks juga nggak apa-apa, kita sharing aja di hari ini gitu kan. Iya boleh, yuk. Perkenalkan, nama saya Mela, saya dari Cikesal. Iya. Seperti yang kita ketahui, tapi saya lupa ya nama pengarangnya itu siapa. Saya pernah baca katanya kalau misalkan, kalau nggak salah Pramudia kata beliau gitu. Kalau kita nggak nulis, kita akan hilang dari sejarah dan masyarakat. Kalau nggak salah kayak gitu. Jadi di sini yang mau saya tanyakan yaitu gimana sih kita cara konsisten terus untuk terus menulis, dari awal kita membuat judul sampai untuk menyelesaikannya, karena mungkin dalam proses penyelesaian kepenulisan itu sangat membutuhkan waktu dan kreativitas kepenulisan gitu, untuk rasa ingin menulisnya aja gitu, untuk rasa awal menulis gitu. Terima kasih. Dahsyat, geser. Jadi udah mewakili ya tenor ya. Keren emang ini, Temela. Oke. Temela, pertanyaannya gimana gitu ya? Cara kita untuk bisa konsisten. Mulai diawali dari judul, kemudian proses kreatif membuat karya utuh. Akhirnya lahirlah gitu karya kita, entah itu cerpen, esai, atau puisi gitu kan. Nah, 2022 menjadi tahun yang bisa merubah mindset saya juga ya, tenor ya. Kenapa gitu Mela bisa merubah mindset? Karena tahun 2022 akhirnya saya bisa dengan lebih mengeksplor banyak karya-karya Pramudia. Nah, saya kemarin baca Rumah Kaca, kemudian baca juga kemarin itu Anak Semua Bangsa dan Jejak Langkah. Nah, ternyata ya awal abad 19 media-media itu yang bikin bukan orang-orang pribumi itu loh, tapi ada orang Tionghoa, ada orang Hindia yang mewartakan media yang terjadi kegiatan yang terjadi di lingkungan itu diberitakan oleh mereka, bukan oleh pribumi gitu. Makanya dari sini Pramudia lewat tokoh Minke, Minke itu kalau misalnya sekarang, jadi Minke itu dulu adalah siapa ya? Tirto. Iya, Tirto, bapak pers. Jadi dia mengubah Tirto menjadi Minke gitu. Di dalam tokohnya ini analogi
Tetralogi Pulau Buru, ada 4 judul buku. Jadi Minke dipaksa di situ, gimana caranya Minke membuat suatu organisasi modern, ya kan? Karena Minke memiliki latar belakang pendidikan yang cukup matang. Dia sekolah di Stovia, kemudian dia paham bahasa Belanda, saat itu bahasa modern. Tapi dia tidak banyak tahu tentang kondisi sosial atau keadaan masyarakatnya kayak gimana gitu. Makanya dia dipaksa untuk membuat organisasi modern. Buat organisasi modern, lahirlah yang namanya media dengan sebutan Medan. Nah, baru ketika Medan ini lahir, sedikit lambat laun dia mulai menuliskan apa yang terjadi, mulai dari politik, kemudian mulai dari kegiatan ekonomi sama kegiatan sosial masyarakat dia muat. Nah, dalam hal ini saya rasa, kata saya tuh ya, ketika saya membaca antologi Mbah Pram gitu, saya merasa bahwa saya memang ternyata perlu menulis gitu loh. Kalau misalnya memang saya belum mencapai tahap untuk menuliskan, ya udah, saya terus aja membaca, saya terus membaca. Nah, makanya ketika proses saya membuat cerpen di tahun lalu, antologi Metamorfosis, saya udah stuck nih gitu kan, writing block lah, udah nggak mampu lagi menuliskan apa yang saya pikirkan. Saya nyari referensi lagi, saya baca cerpen yang lain lagi, kemudian saya baca buku-buku yang lain lagi. Pada akhirnya gimana caranya ya, mau nggak mau tetap harus kita yang memaksa gitu loh. Kita yang memaksa, niatkan, ya Allah kuatkanlah nih gitu. Gue pengen gitu kan. Karena tadi la haula wala quwata illa billah, dan kita mah bukan siapa-siapa gitu kan. Yang bikin kita bisa dan mampu ya tadi Allah itu gitu kan. Makanya kadang di hati kecil saya, walaupun saya lagi tidur gitu ya, ngedengar tahrim, pengen banget itu saya selimutan lagi, tapi kata saya tuh, ya Allah ini waktu berharga banget, pengen gitu bangun, pengen gitu sedikitnya baca buku atau nulis gitu ya, ayo sih bantu gitu ya Allah gitu, biar saya ini sedikit produktif lah gitu. Karena memang malas-malasan itu ya erat banget dengan anak muda, ya nggak? Setuju nggak Rijal? Ah, serius? Wah, kalau setuju berarti malas juga nih. Dan serius, karena ya gitu ya, anak muda makan tidur masih enak, makan masih enak. Makanya musuh terberat kita adalah rasa malas itu sendiri. Ketika kita mampu melawan rasa malas, di situ kita akan menjadi pemenang. Gitu kalau kata saya. Saya juga cuma paham teorinya aja, ngelakonnya modiar. Nggak kuat bener. Jadi ya kuncinya itu sih teh, kita paksain. Betul. Karena kalau misalnya kita nggak kuat untuk menulis, ya udah mundur dulu. Mungkin kemampuan gua hari ini cuman segini. Kalau misalnya syukur-syukur besok masih bisa dan masih dikasih kesempatan buat terus konsisten sama Allah. Itu tenor. Gitu. Iya Teh Mela ya. Nah, saya mau sedikit menambahkan nih. Bagaimana sih cara kita bisa menulis tuntas gitu kan ya, bisa menyelesaikan suatu tulisan. Itu tuh pertama memang harus dipaksakan gitu kan. Niatnya harus bulat, nggak boleh gitu kan. Jauhin dulu deh HP gitu kan. Terus kalau memang udah stuck kayak gitu, udah mentok banget nih, nggak bisa ngelanjutin, ya udah gitu, endapkan dulu tapi sambil kita cari referensi. Kita baca-baca buku-buku yang memang berkaitan dengan apa yang mau kita tuliskan. Biasanya seperti itu. Kalau misalkan Mela mau menuliskan sebuah cerpen tentang lokalitas, berarti Mela juga harus membaca buku-buku yang erat kaitannya dengan lokalitas itu sendiri gitu kan. Mau mengangkat apa nih dari lokalitasnya nih, atau dari sejarahnya apa dulu nih, kita baca itu, kita tuntaskan gitu kan. Kita maksudnya baca ulang-ulang sampai kita bisa menemukan, oh maksud dari tulisan buku tersebut tuh seperti ini loh. Jadi enaknya nih mau kita tuliskan seperti apa gitu, atau mau kita ceritakan bagaimana nih si tokohnya gitu kan. Seperti yang dulu Pak Encep bicarakan itu dulu,
beliau itu pernah menuliskan Rebawakasan ya Pak ya. Beliau ini kan harus menuntaskan bacaan apa sih tentang Rebawakasan gitu kan. Beliau kulik nih, cari bukunya, cari referensinya, baru beliau bisa menuliskan apa itu Rebawakasan gitu kan. Pun seperti Pak Nidu Paras Erlang itu, beliau itu sering ngomong kayak gini. Saya itu apa sih kalau mau menuliskan itu, kalau saya belum merasakan pahitnya, asamnya si asam, itu saya nggak bisa menuliskan. Jadi saya harus coba dulu tuh rasanya asam itu seasam apa gitu kan, atau sepahitnya mengkudu itu apa gitu kan. Beliau harus coba dulu tuh rasa, merasakan, baru beliau bisa menuliskan itu dengan tuntas gitu kan. Di situ tuh ada ruhnya loh, karena kita kan cari tahu dulu nih gitu kan, bagaimana rasanya asam, seasam apa asam gitu kan. Dia bisa menuliskan itu, menjelaskan rasa asam itu sendiri gitu kan, dengan detail. Itu aja sih mungkin dari saya. Nah, kita lanjut nih sharingnya nih. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan sama Kang Miftah? Ayo, Teh Maftukah. Oke, salam kenal Kak Miftah Rahmat ya. Panggil aja lah saya, maaf aja, jangan maaf tuh Kak, takut kepanjangan. Nanti kayak sepanjang jalan kenangan lagi. Oke, Kak Rahmat, Kak Miftah Rahmat ya. Mungkin kayak sedikit aja ya tadi. Saya sebenarnya tidak punya bakat di puisi ya. Sebenarnya tadi itu tidak bakat puisi, hanya selentingan aja. Emang tadi benar kata Pak Ancep, saya lebih sukanya ke novel. Nah, kalau ke cerpen sendiri, premis-premisnya saya belum ketemu gitu tuh ya, belum pernah ketemu. Nah, dari saya yang ditanyakan adalah bisa nggak gitu tuh dari novel itu gitu diperinci lagi menjadi cerpen gitu. Jadi sehingga apa yang saya bayangkan menjadi yang tadi novel jadi cerpen. Terus juga nah, dari novel-novel misalnya bacaan-bacaan novel itu kan panjang gitu ya. Nah, ada kata kunci yang bisa membuat novel itu banyak diminati selain dengan judul gitu. Apa gitu tuh? Ya gitu ya. Jadi selain judul, novel bagaimana cara penulisan novel yang banyak diminati dan menjadi bestseller gitu kalau misalnya dalam ruang lingkup lokalnya. Nah, terus juga kan pasti setiap penulis itu ada amanah atau pelajaran yang akan dia untuk pembaca ya, untuk membaca ya. Nah, pengen sih sebenarnya nyisipin kayak pesan-pesan keagamaannya gitu kan. Tapi kan di zaman sekarang gitu, kadang karya yang agama-agama itu banyak ditutup gitu tuh dengan budaya-budaya yang sekarang. Gitu. Nah, bagaimana menyikapi itunya ya? Seperti itu. Tapi emang guru, maaf. Jurusan apa sih? Oh iya, angkatan tahun 2015 ilmu hadis. Berarti kakak tingkatnya Rauf ya? Kenal sama Rauf kan? Tuh, nyambung kan? Kalau anak UIN mah. Ini. 2015 siapa lagi ya? Sama Adib ya? Nah, sama Adib kan? Benar. Siapa lagi tuh ya? Ya wis lah, konon beko. Nah, Aziz Arifin. Ya nanti nggak ngejawab nih kita. Ya, kalau misalnya mengubah minat sih ya, balik lagi ke passion kita ketika nulis itu cocoknya di apa gitu ya. Kalau misalnya tema tadi bilang lebih effortnya ke novel, bisa nggak kalau misalnya novel itu kita perinci menjadi sebuah cerpen? Ya bisa aja ya kalau menurut saya sih gitu ya, menurut saya, nggak tahu menurut Kancep atau Tenur gitu. Cuma memang tadi kalau misalnya mau dijadikan cerpen, yang pertama tadi kita harus menjelaskan dulu latar tempat dan waktunya, karena kan dia nggak bisa, cerpen itu yang pertama singkat, kemudian konfliknya dapat, apa yang kita ingin sampaikan tersampaikan gitu. Jadi benar-benar padat. Gimana caranya kita bisa memperinci dari yang tadinya novel panjang dan berbelit-belit mungkin ya, bisa padat, kemudian jelas maksud apa yang ingin kita sampaikan.
Kemudian yang kedua, gimana caranya biar novel itu menjadi bacaan yang apa, bisa banyak diminati, kemudian bisa laku di pasaran gitu ya. Nah, awal bulan November lalu ketika Mas Gong pulang dari safari literasi, jadi Mas Gong ini merasa berdosa meninggalkan para relawannya tanpa diberikan nutrisi atau ilmu. Ya udah kita bikin kelas novel kata Mas Gong. Akhirnya saat itu saya, Rahman dan Noval 3 orang tuh menyimak apa yang disampaikan Mas Gong. Ternyata di dalam novel Balada Siroy itu, maaf ya, Mas Gong menyisipkan apa namanya? Saya lupa istilahnya, tapi di dalam sebuah novel itu harus ada yang pertama cinta yang konflik cinta. Artinya adik tingkat sama kakak tingkat, perbedaan usia atau cinta beda agama gitu loh. Kemudian misalnya siswa mencintai gurunya gitu. Jadi hal-hal yang memang nggak biasa gitu. Jadi membuat seorang orang yang membaca itu menjadi penasaran, ada apa nih di dalamnya gitu. Dan kemudian proses kreatif Mas Gong itu untuk menciptakan Balada Siroy, Mas Gong membutuhkan bahan bacaan 40 buku dan waktu selama 6 tahun untuk menggarap proses itu. Akhirnya jadi novel Balada Siroy gitu. Dan saya pun ketika membaca memang enggak hanya novel yang kosong, artinya saya mengetahui banyak hal bahwa ada musisi dari Prancis gitu ya, yang dia melegalkan free sex ya, terus tapi dia alhamdulillahnya mati muda. Jadi nggak lama dia tuh, tapi sangat diagung-agungkan. Kemudian saya tahu di situ banyak lagu-lagu tahun 80-an gitu. Kemudian saya tahu apa namanya, rumah makan yang terkenal pada tahun 90-an. Pokoknya banyak lah. Jadi di situ juga sebenarnya kita bisa aja menyisipkan nilai-nilai agama gitu ya. Kemudian nilai-nilai ketauhidan. Jadi kita umpetin aja. Covernya mah coverable gitu ya. Covernya mah cover kelihatan kayak yang biasa aja, atau bahkan novel yang kelihatan kayaknya bukan bacaan gua nih kalau untuk orang-orang yang apa ya, religius mungkin ya. Tapi ketika kita baca, wah ternyata banyak kandungan ilmu agamanya atau ilmu tauhidnya gitu kan, itu nggak menutup kemungkinan juga gitu. Tapi memang hal-hal yang seperti itu justru saya temukan di novel-novelnya Habibur Rahman gitu. Habibur Rahman kemarin baca yang apa judulnya lupa, tapi dia latarnya di Rusia. Apa tuh, pernah baca nggak? Lupa judulnya. Cuma memang banyak tuh, kalau di situ banyak dia menyebutkan referensi-referensi dari kitab-kitab klasik dan referensi-referensi sejarah. Jadi tetap walaupun kita mau menulis novel, nggak cuma apa yang ingin kita sampaikan, tapi kita masukin juga, sisipkan referensi-referensi lain yang memang ketika kita membaca dapat banyak hal gitu. Gitu sih. Jadi itu tema ya. Itu Tenor silakan. Saya mau nambahin sedikit juga nih. Sebelum kita menulis itu ya, kita nih kepikiran nih mau nulis apa nih, dengan tema apa, dengan latar seperti apa gitu kan. Kita harus explore dulu. Explore seperti apa nih, misalkan kita itu pingin latarnya itu pedesaan, ya udah kita explore nih desa yang mau kita bikin jadi setting. Seperti apa nih, apa sih si desa tersebut, misalkan hiruk pikuknya bagaimana, kemasyarakatnya bagaimana, sosialisasinya apa sih, bersosialisasi antar masyarakatnya seperti apa gitu kan. Sehingga kita bisa tahu dan bisa kita tuliskan. Saya juga mau menambahkan sedikit juga lagi, seperti Nidu Paras Erlang ya, masih Nidu Paras Erlang aja ini saya ngebahasnya. Ini karena beliau ini luar biasa sih gitu kan. Setiap kali beliau menulis ini, eksplorasinya itu luar biasa. Ketika beliau menuliskan novel apa itu kemarin itu ya, yang Burung Kayu gitu kan. Kan memang dapat apa namanya? Iya, gitu kan.
Sebelum itu dapat kayak mengeksplor suatu desa dan dituliskan itu apa namanya ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Benar-benar beliau itu mengeksplor gitu kan si tempat daerah tersebut, dituliskan dan direkam gitu kan. Terus diendapkan, ditulis secara terperinci gitu kan dengan gaya beliau. Gaya bahasa beliau gitu kan. Terus bagaimana suatu daerah ini bisa di dalamnya itu ada konflik apa saja gitu kan. Kita harus cari tahu dulu. Jangan misalkan kita mau menuliskan latar di era tahun 90-an atau 80-an atau di misalkan di zaman penjajahan, tapi kita tuh nggak minim referensi, ya percuma. Sedangkan kita manusia modern nih gitu kan. Atau misalkan kita mau menuliskan tentang lokalitas suatu kampung yang misalkan notabene adalah petani atau misalkan nelayan. Kita ini tinggalnya di perkotaan, bisa nggak sih menuliskan itu? Kan susah gitu kalau kita itu minim referensi. Minimal nih kita masuk dulu latar yang mau kita tuliskan itu, kita lihat dulu nih, oh begini loh kehidupan para petani ya yang tinggal di daerah pegunungan gitu kan. Petani gitu berbeda atau petani di daerah pegunungan dengan petani yang di daerah biasa dataran datar gitu kan, itu berbeda gitu kan. Cara penggarapannya atau bagaimana itu berbeda. Kita mau pilih yang mana nih gitu kan, petani di daerah pegunungan kah atau di daerah datar kah gitu kan. Kita harus pilih itu dan kita harus pahami nih gitu kan, apa sih cara masyarakat bersosialisasi seperti apa, konfliknya yang mereka hadapi sehari-hari itu apa gitu kan. Itu aja sih. Nah selain judul yang terakhir tadi ya, apa sih yang bikin pembaca itu minat membaca novel? Itu sih kalau menurut saya sebagai pembaca dari sinopsis. Selain judul ya, sinopsis itu yang paling penting. Nah bagaimana cara kita membuat sinopsis? Ya kita harus bisa menuliskan si cerita itu dengan menarik dong. Gitu sih, itu aja. Nah mau ada yang ditanyakan lagi? Oh iya boleh. Ini mau ke Rehan sama itu tuh siapa? Teh Kamsa, iya. Nggak apa-apa kan? Ya biar dua arah kita ya enggak. Iya. Kadang ada yang gini. Orang itu yang ada yang dia tiga sih ya kalau saya mengenal mengkategorikannya. Yang pertama dia jago menulis tapi dalam berdialektika ngobrol enggak. Kemudian dia berdialektika oke, menulis enggak. Kemudian ada yang dua-duanya enggak jago berdialektika, enggak jago juga menulis. Tapi ada juga yang terakhir jago menulis, jago berdialektika. Nah, kalau saya kayaknya masuk ke kategori yang ketiga. Nah, Kang Rehan, usia berapa tahun, Kang? 19. Nah, 19 ya berarti ya. Nah, kalau 19 berarti masuknya Gen Z ya, di bawah milenial. Nah, Kang Rehan pernah nggak ketika melihat medsos mengalami apa ya namanya? Kayaknya pencapaian orang lain oke-oke banget nih, dan gue masih di sini-sini aja. Pernah nggak lihat medsos? Banyak orang misalnya jalan-jalan kemana, atau misalnya menggunakan alat kendaraan yang lebih bagus dari kita, atau misalnya dia gaya hidupnya mewah. Kang Rehan pernah nggak merasa ngiri kepada mereka? Dan kalau misalnya pernah, gimana cara Kang Rehan untuk mengatasinya? Cara saya menanggapinya dengan terus belajar gitu dan memperbaiki diri, serta terus menggali informasi, terus kayak belajar untuk jangan melihat kepada pencapaian orang, tapi melihat apa nih diri kita yang perlu dikoreksi gitu. Salam kenal ya Kak sebelumnya ya, terus izin menjawab ya. Kalau masalah iri tuh iri banget ya gitu, maksudnya kalau saya sih kalau terkait kayak mobil mewah apa, kayaknya itu belum sih ya. Maksudnya artinya kayak menyesuaikan, kayaknya kalau mau iri juga nanti bakalan jatuh deh gitu tuh kayak, ih jauh banget sih gitu. Tapi kalau misalkan kalau jabatan juga enggak gitu, kayak misalkan, ih temen kerja di hukum atau gimana kayak enggak gitu ya. Tapi kalau udah nikah gitu
Jujur ya gitu, artinya kan maksudnya ya mungkin karena usia juga gitu kan. Dari hati beneran. Heeh, iri kan gitu tuh temen-temen udah ada nikah gitu kok, udah pada nikah, udah pada punya anak, udah terus sekarang-sekarang kayak makin temen tuh kok makin nggak ada gitu kan, kan. Terus aduh, ya mungkin kelabakan juga ya, tapi kan nggak mungkin nyangking orang terus ayo nikah gitu, kayak aduh enggak deh gitu. Terus juga buat, menarik sesuatu artinya menarik orang lain, kok orang-orang gampang sih gitu kan. Kayak itu gimana ya, kok saya nggak bisa sih, tapi saya nggak fokus kayak nanya, "Kamu gimana sih deket sama orang?" Misalnya gini, artinya nanya-nanya, artinya buat kita tahu, oh cara kenalan tuh kayak gini loh zaman sekarang mungkin gitu ya. Tapi balik lagi kepada pribadi masing-masing kan gitu tuh. Mungkin kalau misalkan saya kayak berarti kayak, oh, mempercantik diri berarti saya tuh nggak bisa gitu tuh, mungkin nggak bisa. Saya nggak bisa nyamakan diri saya dengan orang lain gitu tuh. Artinya kayak ketertarikan, masa iya sih sebanyak laki-laki hanya tertarik sama dengan kecantikan gitu tuh kan. Bukan apa sih, saya tuh pengen bener-bener punya tuh jadinya tuh curhat ya. Pengen punya tuh kayak yang, nggak mau tahu saya gimana, tapi bener-bener kenal pribadi saya gitu. Artinya nggak sekali melihat, tapi kenal saya bener-bener gitu, saya sukanya apa, yang penting diskusi sih gitu tuh, ibaratnya tuh kayak seneng diajak diskusi gitu, artinya nyambung sefrekuensi. Karena dari situ kan, eee, malah zaman SMA dulu pengen pengen banget punya suami tuh lebih pinter dari saya, gitu tuh, ya nggak sih? Heeh kan, jadi kayak saya tuh kan bakalan hidup sama dia selamanya itu. Jadi jadi kalau ada temen yang dapet orang pinter itu temen sendiri gitu ya, terus kan tahu kalau dia tuh pinter, iri banget, itu sih yang paling iri gitu. Kayak kok dia bisa gitu, nemu orang pinter kayak gitu tuh di mana gitu. Cara mengatasinya mungkin kayak jadi diri sendiri aja sih, kayak emang bener-bener nyari yang nemuin saya, akhirnya kan kayak eh, ketika jadi diri sendiri akhirnya tahu, oh gitu kan, iya, oh ternyata ini nih, ternyata ada loh laki-laki yang nggak ngelihat fisiknya dulu gitu, tapi dari ngobrol, dari ini nyambung sefrekuensi gitu, heeh. Iya, itu juga itu juga itu juga itu juga perlu sih, perlu dipertimbangkan gitu ya, nggak lihat fisik tuh. Nah gitu boleh, iya. Terus, menyikapi itu semua artinya saya ibaratnya ya ketertinggalan dari usia menikah sama yang lain. Jadi ya udah sih nulis aja, kalau galau ya udah sih nulis aja gitu sih. Kebetulan kan ada kesempatan buat gabung gitu, ya udah gabung. Kebetulan saya tuh orangnya emang nulis tapi nggak pernah selesai. Nulis nulis, ketika di komentar dipaksa, minggu depan bawa karya. Ya udah deh gitu, yang kemarin kita endapin satu paragraf atau berapa kata, oke deh diubah, oke deh saya otak-atik gitu tuh, mau nggak mau balik lagi ke masa itu, balik lagi ke cerita itu. Jadi kayak kemarin-kemarin saya membaca kehidupan gitu tuh, terus, disertai dengan kayak baca-baca karya meskipun nggak rutin, nggak rajin, nggak apa, tapi itu juga ternyata baik juga gitu tuh buat saya yang mau suka nulis gitu tuh. Sebenarnya sih itu sih, jadi ya nulis, jadi ya punya karya meskipun masih ecek-ecek gitu, meskipun hasil paksaan gitu sih. Jujur sih teralihkan sih, enggak gitu tuh, tapi membantulah gitu, dan ketika berhasil punya kepuasan tersendiri gitu tuh, oh ternyata saya bisa loh gitu, karena menurut saya nulis tuh susah kan ya gitu, susah banget gitu tuh. Punya kepuasan tersendiri, goal tersendiri gitu tuh. Ya gitu, kayak dapet pacar 10 sekaligus gitu. Iya, langsung 10. Udah sih, itu aja curhatnya udah aja nih. Tambahin yang tadi tuh. Nah, ini menurut apa ya, Mbak, keren banget ya. Siapa? Rehan, tolong ditingkatkan rasa irinya. Untuk manusia hidup, rasa iri itu perlu loh.
gitu ya. Tapi irinya itu dalam hal positif gitu. Ketika orang lain bisa kok saya nggak bisa, ya saya harus bisa dong gitu kan. Kan kita sama-sama manusia gitu kan. Apalagi usia kita nggak beda jauh, sama aja ya. Dia bisa, saya juga harus bisa. Itu semangatnya. Semangat yang harus kita tanamkan, rasa iri yang harus kita tanamkan selama kita masih hidup. Kecuali kamu sudah tidak hidup gitu kan. Nah, karena waktunya sudah sore ya, dan Kang Miftah, oh tambah sedikit, boleh lanjut ya. Nggak apa-apa Kang Cep ya. Punten. Nah, eh, akang-akang dan teteh-teteh, kenapa tadi saya mempertanyakan hal itu? Karena kemarin dapat info nih Kang Cep dari Kumparan bahwa ternyata 2,45 juta remaja Indonesia terdiagnosis orang dalam gangguan jiwa. Remaja loh. Berarti remaja itu rentangnya usia SMA sampai 25 tahun kan lah? Sebut remaja. Berarti 1 dari 20 remaja di Indonesia kayaknya nih, ya bukan kayaknya, memang ada orang yang tadi potensi terkena gangguan jiwa. Nah, penyebabnya kenapa? Nah, saya tanya juga, ternyata tadi faktor utamanya media sosial itu. Memang gimana ya? Sisi lain memang media sosial itu penting, tapi tetap kita harus bisa mengontrol dan memanajenya itu. Caranya tadi mungkin membaca dan menulis, salah satu meditasi terbaik untuk menangkal hal-hal itu. Tuh, ya mudah-mudahan sih hal ini juga bisa jadi apa ya? Kadang saya juga memang merasakan hal-hal itu. Jujur saya juga, apalagi pressure-nya kalau udah di atas 25 kan kencang banget ya. Tekap saya gitu kan, kencang banget. Dari luar, dari dalam juga sama. Dari luar neken, dari dalam ya gua mampunya segini gitu. Gimana lagi gitu kan. Kadang kalau misalnya di motor tuh suka ngomong sendiri dan nyanyi sendiri, gue juga apa jangan-jangan gue yang jadi makanya Kang Ade Jaya Suryani senior juga di Rumah Dunia, dia mah nggak nginstal medsos. Nggak punya. Punya tapi nggak terlalu update, malah dia lebih ke Quora, misalnya Quora atau Kang Ade. Jadi ya apa, akhir-akhir ini semoga kita bukan menjadi salah satu hal dari mereka gitu ya. Kita coba tepis hal itu. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita membaca dan menulis dan gerakan Kang Encep dan teman-teman di sini bisa membawa kebermanfaatan, khususnya untuk warga Pontang dan Tirtayasa, umumnya untuk pemuda yang ada di Banten. Saya kembalikan ke moderator. Nah, karena ini waktunya udah sore ya. Tujuan kita berkumpul di sini itu demi menjaga kewarasan. Itu sih, karena saya kan di rumah suka bosan, suka boring gitu kan. Ini untuk menjaga kewarasan saya dari kesibukan mengurus rumah tangga dan pekerjaan ya di sini gitu kan. Ada yang satu frekuensi gitu kan. Ada temen yang bisa diajak ngobrol dan sharing ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan saya gitu kan. Saya pribadi. Saya harapannya sih dari hasil perkumpulan ini bisa diaplikasikan ke masyarakat sekitar lingkungan kita, tempat kita tinggal. Nah, karena ini waktunya udah sore, terima kasih Kang Miftah Rahmat sudah jauh-jauh ke sini, cuaca mendung sudah dibela-belain ya. Terima kasih juga nih pada peserta yang sudah hadir, komentar angkatan 10, tepuk tangan untuk kalian. Terima kasih Teh Mela yang sudah jauh-jauh juga datang ke sini. Terima kasih untuk anak saya yang sudah kooperatif. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.